Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukanadi dari kelas 5D ingin mempresentasikan hasil konsep yang telah saya buat, yang mana di sini konsep mengenai pendidikan statistik dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama adalah bab pertama dari pendidikan statistik dan statistika. Dalam bab pertama ini membahas 6 bagian. Yang pertama adalah menggunakan statistika, yang kedua adalah lingkup dan koordinat statistika, yang ketiga adalah data, yang keempat adalah istilah dalam statistika, yang kelima metodologi statistika, dan yang terakhir adalah hubungan statistika dan penelitian. Pengertian statistika ini, pengertian statistika. Pengertian statistik adalah penggunaan data kualitatif yang menyatakan kumpulan data bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam bentuk dalam sebuah tabel atau data. Yang kedua adalah pengertian dari statistika. Pengertian statistika ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, penyajian analisis data atau interferensi untuk membuat kesimpulan atau keputusan berdasarkan hasil dari data tersebut atau dari analisis tersebut. Yang kedua adalah ruang lingkup dan pentingnya statistika. Ruang lingkup dan pentingnya statistika ini membahas 4 bagian. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua probabilitas, yang ketiga teori keputusan secara statistik, dan terakhir adalah statistik inferensi. Yang ketiga adalah data. Data di sini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Yang keempat adalah istilah-istilah dalam statistika. Istilah-istilah dalam statistika ini di sana disebutkan ada 8 bagian. Yang pertama adalah karakteristik, yang kedua variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, yang kelima sensus, sampling, parameter, dan yang terakhir adalah statistik sendiri. Dan yang kelima, pembahasan bab 1 ini adalah metodologi statistika. Metode statistika ini adalah mengidentifikasi persoalan pengumpulan data yang ada, mengumpulkan data asli, dan verifikasi data, penyajian, analisis data. Yang terakhir adalah hubungan statistika dan penelitian. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu data, populasi, dan teknik sampling. Dalam bab ini membahas ada tiga bagian yang penting. Yang pertama adalah populasi dan teknik sampling. Yang kedua teknik pengumpulan data. Yang ketiga penyajian data. Populasi dan teknik sampling ini di sana menyebutkan terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah populasi, yang kedua sampel, yang ketiga adalah teknik sampling. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini ada wawancara, kuesioner, observasi, tes, dan skala objektif, dan yang terakhir adalah metodologi prediktif. Yang terakhir adalah penyajian data. Penyajian data ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah penyajian data dengan tabel, yang kedua adalah penyajian data dengan grafik. Nah, grafik ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, pertama grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik gambar, dan yang ketiga adalah grafik berupa data. Selanjutnya pembahasan ketiga adalah bab 3, yang pertama membahas tentang penggunaan statistika. Dalam bab ini membahas ada 4 bagian. Yang pertama adalah distribusi frekuensi data, yang kedua adalah ukuran pemusatan, yang ketiga ukuran data, dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran. Dalam distribusi frekuensi ini ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah distribusi frekuensi data tunggal, yang kedua adalah distribusi frekuensi data kelompok, yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi relatif, dan yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Lanjut, yang kedua adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini adalah ada 3 bagian. Di sana adalah mean, ada median, dan ada radius. Mean ini adalah nilai yang disebut dengan nilai rata-rata. Nilai median adalah disebut dengan nilai tengah.
dan yang terakhir adalah modus disebut dengan nilai yang sering muncul. Yang ketiga adalah ukuran tak. Ukuran tak ini ada 3 bagian, ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini yang disebut dengan kuartil adalah nilai yang membagi dan nilai yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Dan yang kedua adalah desil, adalah satu ukuran yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian yang sama. Nanti ada persentil adalah ukuran yang membagi bagian menjadi 100 bagian yang sama. Dan selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini membahas tentang 4 bagian, tentang menjangkau, simpangan rata, simpangan laku dan varians, dan yang kelima adalah nilai standar, dan terakhir adalah koefisien variasi. Dan selanjutnya pengenalan filter dan mixer ini disebut bahwa merupakan salah satu atribut dari MS Office versi pertama Excel yang dirilis tahun 1985. Yang kedua adalah statistik deskriptif, dan yang ketiga adalah pengantar pengujian hipotesis. Dan selanjutnya adalah bab yang kelima, yang mana membahas sini ada 6 pembahasan. Pertama pengenalan SPSS, yang kedua penyajian data, yang ketiga analisis deskriptif, dan yang keempat analisis persyarat. Dan persyarat ini dibagi menjadi 3 lagi, pertama uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Yang kelima adalah analisis korelasi. Analisis korelasi ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama uji hubungan, uji korelasi dan disebut dengan Pierre, dan terakhir ada uji linear. Yang terakhir adalah analisis perbedaan. Analisis perbedaan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, itu uji perbedaan atau yang disebut dengan uji T. Yang kedua adalah uji sebidang, dan yang ketiga adalah uji ANOVA. Oke, itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.